Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para abu, para abi, para tengku, tuan-tuan guru, Bapak Bupati beserta segenap forum pimpinan Forkompinda pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sebagai pemimpin, yang kedua sebagai pemersatu umat. Pertama yang mau saya tanya, apakah Rasulullah itu pemimpin? Siapa yang bilang? Nabi Musa, sebelumnya ada Nabi Ibrahim, sebelumnya ada Nabi Idris, sebelumnya ada Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, Bapak Ibu semua hafal doanya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam habis makan buah kuldi. Sekarang ibu baca habis makan buah apel. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pokok kayu ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, datang setan menggoda. Oh, jadi setan itu kerjanya menggoda Pak Ustadz? Ya, makanya kalau ada anak-anak muda suka menggoda setan. Fa'azallahuma syaitan, setan menggoda. Kata setan, makan buah ini. Akhirnya Nabi Adam silap, salah. Memanglah kita ini manusia, tempatnya silap, salah dan dosa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Habis pengajian ini lupa isinya. Betul? Tidak. Tak boleh lupa. Insya Allah semua masyarakat Lok Sukon mendengar pengajian ini tidak lupa isinya. Yang mengingatkannya siapa? Panasonic, Samsung, Sony, Nikon, Apple Sumbing, Apple. Ini yang akan mengingatkan. Diputar balik, rekam ceramah ini, maka manusia tadi lupa. Bapak moyang manusia Adam lupa, dia dimakannya buah kuldi, silap, lupa, salah, tapi taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbana, Tuhan kami. Kalau kami itu berapa orang? Ramai. Kenapa Adam mengatakan Rabbana? Karena Adam bersama istrinya namanya Hawa. Bapak Ibu semua berasal dari Adam. Ada yang di sini berasal tidak dari Adam? Berarti dari monyet. Ustadz Somad ini kasar sekali bicaranya. Ada namanya Charles Darwin. Kata dia tidak berasal dari Adam. Kata dia dunia ini dulu isinya air semua, tak ada tanah. Tiba-tiba dicahayai matahari jutaan tahun, maka air tadi menyusut, muncullah tanah. Ikan yang ada dalam air berevolusi naik ke tanah, memanjat pokok kayu. Jadi monyet tadi ekornya pendek, bulunya berkurang, itulah jadi Charles Darwin.
Itu dipelajari di sekolah, nama ilmunya bio artinya hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Dulu zaman datuk kita sekolah namanya ilmul hayat. Saya sangka tadi yang naik itu drone juga. Banyak betul drone di Loksukon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adam silap, salah, tobat. Maka kita pun kalau silap salah bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Di samping Ka'bah kalau duit banyak pergi umrah, insya Allah banyak rezeki pergi umrah, amin. Astagfirullah. Kau nangis kenapa? Kakiku dipijak orang Afrika. Menangis itu bukan karena kaki kita dipijak, tapi menangis karena menyesal. Abang kenapa menangis? Aku menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa nikah sama kau. Apa ini mulut tak betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Nabi Adam waktu minta ampun sama Allah menyebut nama. Ini Ustaz Somad ini tak betul nih pengajiannya. Nabi Muhammad kan terakhir, Nabi Adam kan pertama. Kenapa Nabi Adam waktu berdoa menyebut nama Nabi Muhammad? Entah, saya pun tak tahu. Allah bertanya, tapi Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah bertanya, hai Adam, ya, nama siapa kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, Adam dari tanah, bapak dari tanah, ibu dari tanah, Ustaz Somad dari tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati masuk tanah. Ibu dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak, mati masuk dalam tanah. Bapak dari dalam tanah naik ke atas tanah, cari rezeki, tanam kelapa, tanam padi, tanam sawit, mati masuk tanah. Semuanya berasal dari dalam tanah. Ustaz, betul kita ini dari tanah? Betul. Kalau memang betul dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Ada yang sombong, ada yang baik. Yang baik-baik dari tanah baik, yang jahat-jahat dari tanah sengketa. Ya Allah, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam tanah, lalu aku angkat kepalaku, kata Nabi Adam. Saat ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Allah. Di samping nama Allah ada tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi. Apa artinya? Nabi Adam pemimpin seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari sekarang. Nabi Muhammad pemimpin umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi nanti kalau ada yang nanya apa judul tema ceramah tadi, meneladani Rasulullah sebagai pemimpin. Betulkah Nabi Muhammad itu pemimpin? Kata siapa? Kata Ustaz Somad tadi, dia udah cerita. Apa kata dia? Entah, aku pun tak ingat. Maklum tak ingat karena tak ingat pengajian biasa, tak ingat pesan biasa. Tapi ada yang luar biasa, tak ingat anak, tak ingat bini, tak ingat rumah, tak ingat. Itu namanya bukan manusia, itu namanya amnesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ini pemimpin. Mana dalilnya lagi? Nabi Adam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad. Ya, mana dalil lagi bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin? Subhanallazi asra
bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa ditambatkan burak, Nabi sholat, dia menengok ke belakang, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada nabi-nabi di belakang, dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan ada tarahib namanya, assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Di antara bunyi syairnya, ketika engkau sampai ke Masjidil Aqsa, wa antal imam. Apa arti imam? Pemimpin. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Pemimpin tunggal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sholat lupa menyebut nama Muhammad, apakah sholatnya sah? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Waktu menyebut wa asyhadu anna, bunyi HP-nya, lupa menyebut syahadat, lupa menyebut solawat, maka sholatnya batal. Ada orang mau masuk Islam, kau mau masuk Islam? Ya. Betulkah engkau masuk Islam murni karena Allah? Betul. Betulkah kau masuk Islam tidak ada paksaan dari manapun? Betul. Betul kau masuk Islam bukan karena mau nikah sama anak Pak Fulan? Betul. Sekarang tanda tangan materi 6.000. Sudah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Mati. Diterima Islamnya? Diterima. Mungkin niatnya sudah sama, kita husnuzan, tapi kalau tidak mau menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Ibrahim Muhammad, aku Muhammad tidak mau. Aku tidak mau menyebut nama Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad orang Arab, aku mau nabinya orang Aceh. Datang orang Jawa, aku tidak mau nabinya Muhammad, aku mau nabinya orang Jawa. Datang orang Batak, aku tak mau Muhammad karena dia orang Arab, aku maunya nabinya orang Batak, Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Aku tidak mau menerima Muhammad, aku maunya Nabi Muhammadnya orang Melayu dari Riau. Tidak bisa, karena jadi nabi itu bukan mendaftar macam CPNS. Nabi itu adalah Allah yang memilih dia. Sebelum ada alam, sebelum ada semuanya, Allah pertama memilih dia. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maka tidak boleh kita komplain. Dan kita semuanya, kalau sudah disebut orang Aceh, maka tidak ada orang Aceh yang tidak Islam. Dari sejak atas Pulau Sabang sampai perbatasan Langkat, kiri dan kanan, pantai timur, pantai barat, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau saudaraku satu agama, namanya ukhuwah Islam. Yang tak Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Batak Kristen, yang Katolik, engkau saudaraku ukhuwah watonia, sama-sama orang Indonesia. Tony Blair, Madeleine Albright, Jackie Chan, Chun Fa, Amitabh Bachchan, itu saudara apa? Saudara namanya ukhuwah basyariah, sama-sama manusia. Ite ayam itu saudara juga. Saudara apa? Sama-sama makhluk Allah. Tak boleh dibunuh. Kalau gitu makan telur ayam aja lah Pak Ustaz. Dibunuh boleh, tapi disebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya tersengal-sengal.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz. Masih hidup? Masih. Boleh kami potong Pak Ustaz? Potong sebelum dia mati, potong. Setelah potong tutup. Baru saya lupa kambing siapa. Tanya dulu. Di tengah jalan tak kambing siapa dipotong. Caranya betul, tapi binatangnya bukan punya dia, maka jadi haram. Sekarang disebut nama Allah, binatangnya tak halal, potong anjing. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apakah anjing jadi halal? Tidak. Siapa yang mengasih tahu kita ini halal, ini tak halal, ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini sunat muakkad? Siapa yang mengasih tahu kita kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi? Semua orang Loksukon mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun yang membuka kepalanya. Siapa yang menyuruh ibu tutup kepala? Nabi Muhammad. Siapa yang menutup kepala di akhirat ikut syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ada yang tak tutup kepala? Ada. Ibu-ibu polwan pun menutup kepala. Coba. Padahal mereka polwan, ada pistolnya, besiling. Mau dia tutup kepala. Bapak, bini bapak kok tak bisa bapak suruh? Padahal bapak pistol air ada. Kenapa istri bapak belum juga berjilbab sampai sekarang? Kenapa tidak ikut syariat Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad itu pemimpin? Apakah bapak mengakui dia pemimpin? Kenapa tidak ikut Nabi Muhammad SAW? Bersyukur bapak-bapak yang istrinya berjilbab. Alhamdulillah. Dan Allah berjanji, kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur istrimu berjilbab, maka Allah akan tambah satu lagi insyaallah. Amin. Banyak pula yang mengambilkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang anak-anak muda, mudah-mudahan nanti kalian nikah dapat istri yang berjilbab solehah. Amin. Pilih 3. Calon istrinya ada 3. Bukan istrinya 3, calonnya 3. Ibu jangan marah dulu. Calonnya 3. Yang pertama guru TK, yang kedua dokter, yang ketiga polwan. Pilih yang mana? Polwan Ustaz. Satu aja belum dapat. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dapat istri yang solehah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah. Amin. Ini anak udah susun paku. Orang ini pasolasi do, dosa pamiredo. Amin. Nambah Ustaz, nambah. Bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk kawan saya nih Pak Ustadz. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu kotak apa itu? Kotak bangunan? Amal. Kotak untuk apa? Amal. Hah? Saya khawatir jangan-jangan kotak untuk caleg. Enggak, Ustaz. Ternyata itu kotak untuk infak dan sodakoh. Siapa yang mengajarkan kita bersodakoh? Pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari Allah kirim malaikat. Malaikat berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, siapa yang bersedekah, kasih dia ganti. Itu yang bersedekah, dikasih Allah ganti insyaallah. Amin. Amin. Bagaimana dengan yang tak bersedekah? Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan khalafa. Siapa yang tak bersedekah, kasih dia kebinasaan. Keluarkan duit. Siapa yang tak bersedekah, siapa yang tak ngasih duit, binasakan dia. Saya tak percaya tuh Pak Ustadz. Kawan saya tak sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Katanya kalau tak bersedekah binasa. Bukan rumahnya hancur, bukan mobilnya tabrakan, rezekinya tidak ada tak ada barokahnya. Tengok mulai banyak yang bisa. Mantap. Tapi tolong kotaknya dihitung. Berapa kotak yang disebar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti 7 juga yang diserahkan ke panitia. Jangan nanti serahkan 5.
Saya bukan curiga, bukan suzon. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi insya Allah kita tidak ragu, karena acara ini dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri. Siap bela negara, amin. Siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela ulama, siap bela Pancasila, siap bela NKRI, takbir, siap sedekah, lain bunyi takbir. Siap bela Islam, siap sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini bukan uang kita, ini titipan Allah. Berapa banyak pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang tapi tak dapat apa-apa. Tapi berapa banyak orang kerja biasa-biasa saja tapi Allah berikan limpah ruah. Cari rezeki, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa tak saya nyanyi? Bisa. Lo mau udah 3 album keluar. Sombong kali Ustadz ini. Tidak boleh sombong. Siapa yang mengatakan jangan sombong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidur Nabi, pundaknya bergaris, bekas tempat tidur dianyam dari pelepah korma. Kami tak ada nengok korma Pak Ustadz, ada pokok sawit. Besok ambil pelepah sawit anyam, buat tempat tidur, tidur di situ. Pas bangun tengok bekasnya, karena sawit sama korma masih sepupu 2 pupu. Bedanya korma bisa dikunyah, kalau sawit akunyah lah. Bangun tidur, ditengok pundak Nabi berbekas. Datang sahabat mau menggantikan kasur yang lembut, Nabi tak mau. Itu contoh pemimpin yang sederhana. Bapak kalau tak dikasih kasur 2 lantai, spring bed 2 tingkat, tak mau tidur. Ustaz Somad tidurnya di mana? Di kasur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apakah Nabi itu miskin? Tidak. Siapa bilang Nabi miskin? Nabi nikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 onta harganya 35 juta. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Anak muda nikah, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Bapak dulu dengan mahar seperangkat alat sholat, telekung sudah lapuk tunai. Pemimpin kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan menghormati perempuan. Hai laki-laki, kalau memang kalian menghormati perempuan, buat maharnya mahal. Ustadz, saya mau nikah Pak Ustadz. Apa maharnya? Sepasang sendal jepit. Sah apa tak sah? Sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sepasang sendal jepit Swallow selop Jepang untuk naik. Tapi nanti kan nikah ini tidak selamanya aman, damai, adem, ayam, tentram. Ada masanya berkelahi. Pas kelahi tak enak. Alah, kau dulu kan nikah pakai selop. Maka muliakanlah perempuan. Nikahilah dia pakai sebentuk cincin emas. Karena kalau nanti pas tak ada modal bisa dijual. Ustadz Somad, ya, kami dulu nikah maharnya sebentuk cincin emas Pak Ustadz. Ya, boleh kami jual mahar ini Pak Ustadz? Boleh apa tak boleh Bu? Kalau udah ibu bilang boleh, boleh. Bapak kasih dia emas 1 mayam, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 mayam tunai. Yang ngasih emas tadi siapa? Bapak. Sekarang emas itu milik siapa? Ibu. Maka terserah ibu, mau ibu buang, mau ibu campakkan, asal jangan ibu telan aja lah. Sekarang emas itu punya siapa? Punya ibu. Sekarang saya tanya, bolehkah emas itu dijual? Jual lah Pak. Setuju dia udah. Bang, aku sebetulnya sayang cincin ini, sampai mati tak kujual, tapi karena aku cinta padamu Bang. Jangankan cincin ini, nyawa aku kasih Bang. Ambillah, tapi kalau abang macam-macam,
Balik ke cerita semula. Calon istri, guru TK, dokter, polwan. Pas duit tak ada. Apa kata dokter? Bang, pakailah cincin. Tapi kalau abang tak ganti, ini suntik mati siap. Polwan lembut dia. Jual lah bang. Tapi pelor masih ada lagi nih bang. Yang guru TK, ulangi sekali lagi.